meningkatkan imun ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Beliau bernama lengkap Evinia Putri, AD Kebidanan, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung 1 September 1998, alamat Jalan Kopda Romli nomor 27 Kota Blitar. Riwayat pendidikan SDN Dondo Gede 1 Kota Blitar, SMPN 3 Kota Blitar, SMK Kesehatan Indonesia Medika Blitar, dan Universitas Kediri. Pengalaman magang yaitu di RSUD Dr. Iska Tulung Agung, Klinik Rapat Medika Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo, Puskesmas Boyolangu Tulung Agung, PMB Sri Nur Aini Randi Boyolangu, Puskesmas Beji Tulung Agung, dan juga PMB Gigi Sapitasari Beji. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau, yaitu beliau pernah bekerja di CV Bintang Timus Sejahtera Farm Blitar, kemudian PMB Revin Eka Tanah Merah Surabaya, PMB Alif Rufasana Pinggir Sari Kabupaten Blitar, dan saat ini beliau sebagai tenaga kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada beliau, Mbak Levinia, untuk menyampaikan materinya. Ya, saya persilakan kepada Mbak Levinia. Untuk materinya bisa di-share dari monggo Mbak Levi. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwa sedikit kurikulum vitae saya yang disampaikan Mbak Vida. Selanjutnya saya akan lanjut untuk menyampaikan sedikit materi yang mungkin bisa sedikit membantu kita di masa pandemi seperti ini ya. Lanjut. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep dasar imunitas. Nah, sistem imun ini adalah sistem yang kita perlukan di masa pandemi seperti ini. Nah, sebelum kita mendalami bagaimana sistem imun itu, sebaiknya kita mengetahui konsep dasar dari imunitas sendiri. Sistem adalah suatu sistem dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel serta produk zat yang dihasilkan secara kolektif dan terkoordinir untuk melawan benda asing seperti virus, penyakit, atau racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari dasar imun ini kita mempelajari yang kita alami saat ini, masa pandemi seperti ini, mungkin banyak dari kita yang sudah
terpapar sama virus ini ya. Nah, itu kita mungkin sudah dari awal apabila kita terpapar dengan virus ini, kita akan membentuk tubuh kita itu akan membentuk suatu kekebalan yang disebut imun itu. Gitu. Nah, imunitas sendiri merupakan perlindungan tubuh yang biologis atau alamiah terhadap suatu antigen atau penyakit yang spesifik. Dengan kita lihat di lapangan di saat ini, ya memang keadaan pandemi saat ini, ya itu yang dapat kita pelajari, mungkin dari imun, kebersihan, terus pola makan kita juga lebih baik daripada pola hidup kita sebelumnya, itu juga akan sangat mempengaruhi imun kita. Nah, sistem imun sendiri merupakan reaksi benda asing yang masuk ke dalam mikroorganisme. Lanjut. Nah, ini imunitas yang kita dapat dalam siklus kehidupan kita itu imunitas yang didapat secara aktif dan pasif. Nah, dari imunitas yang didapat secara aktif itu sendiri dibagi menjadi dua, alamiah dan buatan. Nah, untuk alamiah itu imunitas yang diperoleh karena seseorang itu terpapar suatu penyakit. Mungkin hanya di pandemi COVID saat ini ya, mungkin kita pernah terpapar sakit tipes, itu juga merupakan virus. Mungkin terpapar batuk, ispa, itu juga bisa. Nah, sehingga tubuh itu membentuk suatu antibodi atau kekebalan tubuh. Nah, dari situ karena kita sudah terpapar penyakit, kita mendapatkan imunitas yang sehingga untuk terpapar virusnya atau penyakit selanjutnya itu tubuh kita sudah mengenali virus tersebut. Nah, sedangkan imunitas yang buatan itu merupakan imunisasi aktif. Imunisasi aktif biasanya kita bisa mendapatkan melalui imunisasi waktu kita kecil, itu bisa. Mungkin teman-teman juga ada yang ingat waktu kita imunisasi SD itu juga merupakan imunisasi aktif. Yang kedua, imunitas yang didapat secara pasif. Ya, itu merupakan juga dibagi menjadi dua, ada alamiah dan buatan. Nah, imunitas yang alamiah itu kita dapat sewaktu kita di dalam kandungan ibu. Jadi di dalam kandungan ibu kita menyerap makanan melalui plasenta. Nah, secara tidak langsung kita juga menyerap apa yang ibu terima. Misal, itu ibu terpapar batuk mungkin, ya. Jadi itu juga menjadi antibodi kita di dalam kandungan. Jadi ada transfer antibodi antara ibu dan bayi melalui plasenta tersebut. Nah, untuk buatan itu ada imunisasi pasif. Jadi imunisasi pasif itu kita dapatkan kalau di ilmunya itu kita dapatkan di usia 24 bulan. Nah, itu ada imunisasi pasif. Selanjutnya. Mekanisme pertahanan tubuh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme non-spesifik atau alamiah. Seperti yang saya sampaikan di awal, mekanisme alamiah itu yang kita dapat karena tubuh kita terpapar virus. Karena dari awal kita terpapar virus, sehingga tubuh kita itu mengenali virusnya, sehingga akan membentuk suatu antibodi di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan mekanisme pertahanan spesifik atau yang didapat, kita bisa mendapatkannya melalui imunisasi. Kalau saat ini yang gentar ya vaksinasi. Untuk vaksinasi COVID-19
yang beredar di Indonesia dan dilakukan saat ini. Itu merupakan salah satu program pemerintah yang saat ini memang kita harus ikut melaksanakan dan menyukseskan agenda pemerintah. Selanjutnya. Nah, di sini ada cara kerja imun atau imunitas alami. Nah, dari sini saya bisa menjelaskan dari pertama kita ambil contoh yang saat ini terjadi saja di masa pandemi ini, salah satu virus COVID-19 ya. Paparan pertama dari kita terpapar virus COVID itu kan bertahan di dalam tubuh kita 2-3 hari. Nah, kita terpapar 2 atau 3 hari. Setelah itu muncul gejala. Mulai meriang, batuk, pilek, mungkin demam, atau diare, atau mual. Itu bisa saja terjadi. Nah, setelah itu kita sakit. Nah, setelah kita sakit, kita akan tubuh kita itu akan memerangi virus asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga timbullah imunitas. Nah, paparan kedua dari penyebab penyakit tersebut, kita sakit, tubuh kita memerangi. Setelah kita sembuh, terus terpapar penyakit lagi, itu tidak akan sakit, atau mungkin gejalanya lebih ringan. Gitu. Selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke imunisasi, atau mungkin bisa diganti ke bab vaksinasi. Ya, suatu imunisasi atau vaksinasi merupakan suatu cara untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak dia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menimbulkan sakit atau hanya menimbulkan sakit ringan. Saya ambil contoh dari COVID saat ini. Nah, saya sendiri sebagai contohnya, saya sudah melakukan vaksinasi 2 tahap. Tetapi saya tetap terpapar virus COVID-19. Tetapi saya hanya merasakan gejala ringan, seperti batuk, anosmia, begitu. Tetapi dengan saya dari awal sudah melakukan vaksinasi, sehingga di dalam tubuh saya sudah sebenarnya sudah ada virus, sudah terbentuk antibodi. Mungkin saat itu saya memang sedang kelelahan atau stres sehingga menimbulkan antibodi saya turun, atau antibodi saya sedang tidak baik, sehingga virus tersebut bisa masuk ke tubuh saya. Nah, sehingga menimbulkan sakit dengan gejala yang ringan. Selanjutnya. Vaksin sendiri adalah produk yang dibuat dari kuman atau komponen kuman meliputi bakteri, virus, atau rickettsia, atau racun kuman toksoid yang telah dilemahkan atau dimatikan, dan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Yang seperti yang saya jelaskan, bahwa saya sudah vaksin 2 kali, dan menjelaskan bahwa di tubuh saya sudah ada virus tersebut, sudah ada virus. Tetapi mungkin memang antibodi saya, sistem imun saya lagi melemah, mungkin karena faktor kecapean, faktor pola makan tidak teratur, stres, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kok antibodi itu turun atau imunitas turun. Nah, tujuan untuk vaksinasi atau imunisasi itu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada kelompok masyarakat. Atau kita mungkin ada di lingkungan perkampusan. Nah, itu suatu populasi atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah membuktikan
contohnya imunisasi cacar. Kalau saat ini banyak kontra tentang vaksin. Nah, itu juga dulu juga sudah ada, tapi bukan virus COVID-19. Contohnya itu cacar ya. Saya menceritakan sedikit contoh penyakit di zaman dahulu yang juga istilahnya banyak terjadi di negara Indonesia. Nah, imunisasi cacar itu pada tahun dia keluar pada tahun 1956. Nah, itu digentarkan imunisasi cacar seperti saat ini digentarkan imunisasi COVID-19, vaksinasi COVID-19. Nah, akhirnya penyakit cacar bisa dieradikasi atau dimusnahkan di tahun 1974, sehingga pelaksanaan imunisasi cacar dihentikan pada saat tahun 1980. Nah, mungkin teman-teman yang lahir tahun 90-an juga masih ada itu, tapi imunisasi sudah masuk dalam imunisasi wajib. Selanjutnya. Nah, ini cara bekerja vaksin di dalam sistem imun atau di dalam tubuh kita. Setelah kita melakukan vaksinasi, gimana sih kok tubuh kita mungkin habis vaksin meriang, terus memar atau merasakan nyeri di bagian penyuntikan. Nanti akan saya jelaskan di sini. Jadi di hari kita vaksinasi itu dia akan membentuk imunitas. Nah, kadang setiap orang responnya berbeda. Setelah membentuk imunitas, dia bisa aja sakit seperti panas, terus meriang, diare, itu suatu kejadian pasca imunisasi atau vaksinasi. Nah, setelah itu mungkin setelah itu kita bisa mengatasi dengan obat yang diberikan pada saat vaksinasi. Biasanya kita diberikan pereda panas, pereda nyeri seperti itu, karena itu adalah gejala yang lumrah yang kita rasakan setelah vaksinasi. Setelah itu tidak jadi sakit karena di tubuh kita sudah ada antibodi, membentuk antibodi dari vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Selanjutnya. Ini jenis imunisasi. Jenis imunisasi sendiri ada dua, jenis imunisasi aktif dan jenis imunisasi pasif. Jenis imunisasi aktif itu pemberian kuman atau racun kuman yang sudah dilemahkan, seperti yang saya sampaikan di awal tentang vaksin. Nah, itu tujuannya dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang atau membentuk antibodi, sehingga tubuh kita bisa lebih resisten terhadap virus. Ya, contoh imunisasi polio, campak, dan COVID yang saat ini gentar sedang berjalan ya di lapangan, di daerah juga banyak vaksinasi COVID. Nah, imunisasi pasif itu merupakan pemberian sejumlah antibodi sehingga kadar antibodi dalam tubuh meningkat. Contohnya, untuk saat ini kita tidak tahu antibodi setiap orang itu berbeda. Antara saya, Mbak Vida, Mas Zidni, dan lain sebagainya, imunitas di dalam tubuh itu berbeda. Tetapi untuk mencegah imun kita menurun, mungkin kita bisa mengkonsumsi vitamin C atau B kompleks untuk tetap menjaga imunitas kita supaya tetap stabil. Nah, contohnya yang ketahui di lapangan itu ada ATS atau serum tetanus, antiserum tetanus. Mungkin teman-teman ada yang terkena paku, terus ada karatnya. Nah, itu kan suatu resiko terkena tetanus. Padahal kita sudah diimunisasi tetanus dari kecil.
dan kita mendapat antibodi tersebut dari saat ibu hamil juga. Sehingga apabila kita merasakan suatu mungkin habis kena paku ya, habis kena paku itu merasakan meriang atau mulai panas, itu juga bisa. Nah, kita harus tanggap. Mungkin aku antibodiku turun. Mungkin ini tetanus, mungkin ini infeksi, itu harus tanggap. Nah, panas itu tidak mungkin terjadi apabila tidak ada bakteri atau virus yang masuk. Sehingga kita harus memikirkan, kok aku panas? Kenapa? Oh iya, aku punya luka karena kena paku. Kita harus segera kontak dengan tenaga kesehatan. Di situ kita akan diberikan antibodi, atau mungkin melihat kasusnya, oh ini tidak bisa hanya diberi antibodi, ini sudah terkena virusnya, mungkin virus masuk melalui paku tersebut. Nah, ini harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit penanganannya yaitu harus diberikan ATS, serum tetanus, sehingga meningkatkan antibodi dari tetanus tersebut dalam tubuh kita. Nah, untuk saat ini yang banyak dicangangkan itu adalah vaksin tahap ketiga atau vaksin Moderna untuk tenaga kesehatan. Kenapa dilakukan vaksinasi tahap ketiga untuk tenaga kesehatan? Karena rumah sakit sekarang, fasilitas kesehatan sekarang tidak ada yang namanya tidak kontak dengan kasus COVID-19. Semuanya berhubung kasus virus COVID-19. Sehingga mau tidak mau kita lebih meningkatkan imun melalui booster tersebut. Itu kita mendapatkan vaksin Moderna untuk boosternya, untuk meningkatkan antibodi dalam tubuh itu. Nah, di lingkungan sendiri, di rumah sakit, bahkan sekarang pun ibu hamil harus mengikuti vaksin, memasuki trimester 2. Kenapa? Karena banyak kasus meninggal ibu hamil. Nah, kemarin kenapa kok vaksinasi COVID itu belum bisa disalurkan untuk ibu hamil? Karena penelitiannya itu belum jelas, penelitiannya belum sampai ini aman atau tidak untuk ibu hamil dan janinnya. Apabila ibu hamil sudah dilakukan vaksinasi, itu bayinya otomatis juga mengambil antibodi yang melalui plasenta tersebut, yang dari awal saya jelaskan bahwa antibodi itu bisa kita dapat sejak bayi di dalam kandungan ibu melalui plasenta. Selanjutnya, sudah berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini banyak pro kontra antara vaksinasi COVID dan virus COVID, mungkin bisa ditanyakan untuk kita bahas lebih lanjut, dan mungkin saya bisa membantu menjawab sedikit tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi yang kita alami di lapangan saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Mbak Levi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Sedikit mungkin yang bisa saya simpulkan ya tadi dari yang disampaikan Mbak Levi, bahwa imunitas itu sangat penting bagi kita, dan imunitas itu bisa kita dapatkan secara alamiah maupun secara buatan. Kalau secara alamiah itu bisa kita dapat dari tubuh kita sendiri. Sedangkan untuk yang buatan itu bisa kita dapatkan melalui vaksinasi. Jadi vaksinasi itu sangat penting untuk menghilangkan penyakit atau virus tertentu dari tubuh kita. Baik, selanjutnya kita langsung menuju pada pemateri yang kedua. Saya bedakan terlebih dahulu kurikulum vitae-nya. Pemateri kedua, beliau bernama lengkap Rifki Asada, SUD MAG, tempat dan tanggal lahir Ponorogo 5 Januari 1985, alamat
Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Kemudian pendidikan S1 di IIG Jakarta dan S2 di IAIN Tulung Agung. Beliau saat ini sebagai dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Tulung Agung. Langsung saja saya persilahkan kepada Bu Riki untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih kepada Mbak Ida Nisatun sebagai moderator di webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Mbak ya, ini karena masih muda, Mbak Levinia Putri AMD Kebenang ya, yang telah meluangkan waktu pada hari ini mengisi acara kami ya Mbak ya, karena saya sebagai dosen pembimbing lapangan anak-anak saya di KKN PDR UIN 1 Tulungagung hari ini. Yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman anggota kelompok KKN PDR 064. Terima kasih yang telah menyelenggarakan acara hari ini ya. Semoga tetap semangat walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa bertemu ya. Hanya lewat media seperti ini, tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi kegiatan-kegiatan nanti dan program-program kerja yang masih belum terrealisasi ke depannya. Oke, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kerahmatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara webinar KKN VDR 064 UIN 1 Tulungagung dengan tema meningkatkan iman dan imun di tengah pandemi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta, anak-anakku dan Mbak Levinia Putri yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan luar biasa ilmu kita hari ini tentang bagaimana cara tidak hanya menjaga ya, tetapi juga meningkatkan imun di tengah pandemi yang masih melanda negeri kita tercinta Indonesia. Dan sungguh kita tidak menyangka ya, karena persebaran virus ini sampai bisa melumpuhkan segala tatanan yang ada di dunia ini. Sektor ekonomi, kemudian pendidikan, apapun terdampak. Ini sungguh tidak di luar dugaan kita. Yang dulunya virus ini hanya muncul di Wuhan, Cina, tetapi sampai sekarang bahkan menurut laporan ya, tingkat persebarannya itu semakin meninggi dan semakin meningkat. Dan itu harus kita waspadai bagaimana kita bisa mewaspada, kita bisa menghindari ya. Walaupun tadi dijelaskan juga oleh Mbak Levinia, beliau sudah vaksin 2 kali, tetapi masih bisa terpapar seperti itu. Nah, di sini tema yang akan saya bahas, kalau tadi Mbak Levinia sudah secara gamblang menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan imun di tengah pandemi, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana cara meningkatkan iman di tengah pandemi. Seperti itu. Oke, baik. Mas Dini silahkan dibuka slide-nya. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya akan lebih jauh menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan iman di tengah pandemi, sedikit saya mau tanya ke teman-teman. Apa sih iman itu? Ada
yang bisa bantu menjawab? Apa iman itu? Coba. Mas ini atau Mbak Ida, Mbak Emma? Rasa yakin, rasa kepercayaan kita gitu kepada pencipta. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Emma Putri. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Apa sih iman? Ya, seperti yang teman-teman baca, dilihat di itu apa share screen ya, bahwasanya iman itu adalah pembenaran dalam hati, kemudian pengakuan dalam lisan dan direalisasikan dalam amal, seperti itu. Jadi iman itu adalah mempercayai dengan segenap hati, sepenuh hati. Apa yang dipercaya? Tentunya pencipta kita, dengan dilafalkan dengan mengucapkan syahadat, kedua kalimat syahadatain, ya. Percaya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian setelah percaya, diakui dan lisan, kemudian direalisasikan dalam perbuatan, dalam bentuk amal. Ya, seperti itu. Dalam agama Islam, meyakini dan mengakui sesuatu dan membenarkannya, kemudian mengamalkannya, dan berkata baik, berperilaku baik sebagaimana perintah Allah SWT. Itulah iman. Seperti itu ya. Oke, slide-nya lanjut, next. Mas Dini, silakan, next, lanjut. Oke, kemudian cara menerapkan iman setelah kita percaya ya, setelah kita mengakui, meyakini dengan sepenuh hati. Kemudian penerapan iman itu apa saja? Yang pertama yaitu tentunya kita harus mempercayai tadi ya, kita percaya Allah. Kemudian Allah apa saja beriman kepada rukun iman yang 6 ya. Yaitu apa saja iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada Rasul Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar, seperti itu. Hal ini tergambar dalam hadis Rasulullah pada suatu ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian ada seorang laki-laki datang menanyakan mahwal Islam. Apa itu Islam? Kemudian dijelaskan dalam Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ya. Kemudian mal iman ditanya juga. Apa iman? Iman itu dijelaskan sebanyak rukun iman yang 6 itu. Jadi kalau kita percaya Allah, tentunya kita juga harus mempercayai malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat serta qada dan qadarnya. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, setelah pokok-pokok iman Islam ya, rukun Islam, kemudian pokok iman, dalam rukun iman juga ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu lebih ke bagaimana kita setelah kita percaya ya, setelah kita yakin, kita juga harus merasa ikhlas beribadah. Ihsan itu seperti itu. Lebih ke bagaimana kita beribadah secara ikhlas tanpa paksaan. Nah, dan kemudian penerapan iman yang kedua di sini setelah kita percaya, kemudian kita berusaha menjalankan segala perintah Allah. Karena teman-teman, kita diciptakan dalam dunia ini adalah tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti itu ya. Jadi tujuan kita diciptakan, manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah, mengabdi kepadanya. Dengan cara menjalankan semua perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian penerapan iman yang selanjutnya itu adalah dengan setelah kita beriman, kemudian menjalankan segala perintah, tentunya kita juga harus menjauhi semua larangan Allah. Dengan cara menjauhi maksiat.
atau meninggalkan maksiat. Karena iman kita, teman-teman, itu bisa meningkat, bisa bertambah, juga bisa berkurang. Nah, jika seseorang mukmin ya itu melakukan maksiat, maka imannya itu sedang berkurang, dianggap berkurang. Seperti dalam hadis, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabal khamru hina yashrabaha wa huwa mu'min. Bahwasanya tidaklah seorang mukmin itu melakukan zina ya apabila dia dalam keadaan mukmin, dan juga seorang mukmin itu tidak dianggap mukmin ketika atau imannya berkurang ketika dia sedang meminum khamar. Nah, oleh karena itu iman bisa bertambah dan berkurang, kita dianjurkan untuk selalu menetapkan iman dalam hati kita agar kita ditetapkan iman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita dianjurkan untuk berdoa ya karena Allah itu bisa membolak-bolakkan hati kita. Jadi kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar iman kita tetap dan bisa bertambah setiap harinya. Kemudian setelah kita beriman, menjalankan, menjauhi semua perintah Allah, hendaknya dalam menerapkan atau mengimplementasikan iman tersebut, kita juga harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Nah, jadi kita dalam menjalani kehidupan ini tidak hanya bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan yang di atas, tetapi yang lebih yang penting juga di sini adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan ya hubungan yang baik dengan Allah, juga hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Ya, harus balance, harus seimbang. Tidak boleh kita misalnya rajin sholat, ibadah mahdhah kita, ibadah kepada Allah tidak kita tinggalkan, tetapi kita masih menyakiti hati teman, kita masih melakukan maksiat ataupun tidak bisa menjaga hubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia, itu tidak baik dan tidak menjadi ibadah kita menjadi tidak seimbang, karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bahwasanya kita itu tidak dianggap beriman, teman-teman. Kenapa? Ketika kita mencintai, tidak bisa mencintai sesama teman kita sebagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Itu artinya kita tidak boleh menyakiti hati teman, ya. Kita tidak boleh membuat orang lain merasa dirugikan seperti itu. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus apa saja kata Rasul. Yang pertama, fal yukrim dhaifah, bahwasanya dia harus pertama misalnya ada tamu, dia harus menjamunya dengan baik. Kemudian fal yuhsin ila jarih. Kemudian dia harus berbuat baik, menjaga hubungan baik dengan tetangga, fal yaqul khairan, dan berkata dengan baik, tidak menyakiti hati orang lain, atau lebih baik dia diam, seperti itu. Maka dianggap kita sebagai hamba yang beriman. Jadi kalau ibadah kita baik, kemudian kita masih suka menggunjing misalnya, menyakiti hati orang lain, maka la yu'minu ahadukum, kita dianggap tidak beriman, seperti itu. Oke, next Mas Zibni. Oke, kemudian bagaimana untuk tips ya, setelah kita tahu pengertian iman tadi, penerapannya juga bagaimana, seperti apa di tengah pandemi yang melanda ini. Tidak hanya kita meningkatkan imun ya, tetapi juga penting di sini untuk menjaga dan meningkatkan iman di tengah pandemi. Di sini teman-teman bisa menerapkan
dengan 3 SIS, ya, SIS saya singkat. Yang pertama, yang harus kita lakukan atau tips untuk meningkatkan iman yang pertama adalah sabar. Ya, S yang pertama adalah sabar. Jadi kita harus sabar atas semua apa yang terjadi saat ini, teman-teman. Bahwasanya Allah ngasih musibah seperti ini dibutuhkan kesabaran yang ekstra untuk menghadapinya. Karena sesungguhnya apa yang datang dari Allah seperti halnya pandemi ini adalah untuk menguji kekuatan iman kita. Jika kita sabar atas apapun yang menimpa kita saat ini, maka itu adalah ukuran kuatnya iman dalam diri kita. Jadi menghadapi situasi seperti ini ya, kita harus sabar, tabah, harus tegar, seperti itu. Dan dalam hal ini sabar itu tidak berarti pasrah sumerah atau pasrah bongkoan, ya wes. Misalnya kalau teman-teman ini yang situasi normal, kita bisa belajar tatap muka ya. Kemudian dengan adanya pandemi ini, kita semuanya apa-apa online, termasuk KKN seperti ini. Kemudian kemarin ada ya chat yang lucu, ada mahasiswa itu saya tanya kenapa nggak pernah ngumpulin tugas, karena saya males daring Bu. Lah terus gimana kalau nggak daring kan kita tidak bisa belajar. Jadi dia udah pasrah deh Bu, saya mau dikasih nilai berapa, yang nggak sebegitunya ya. Dalam hal ini kita tidak sumerah, pasrah bongkoan wes yus ngene, enggak seperti itu. Tetapi kesabaran itu berarti justru itu menghidupkan semangat ya dari sesuatu yang menghimpit. Dalam buku yang bertajuk Making Choice yang ditulis oleh Akram Ridho, itu masalah yang dihadapi oleh manusia itu ada 2 kriteria, teman-teman. Yang pertama itu adalah predictable, yaitu masalah yang bisa diprediksi. Kemudian kriteria masalah yang dihadapi manusia itu adalah unpredictable, yaitu masalah yang tidak bisa diprediksi. Nah, pandemi seperti ini adalah masuk dalam kriteria unpredictable, yaitu masalah yang tidak bisa atau yang tidak dapat diprediksi. Coba siapa yang bisa tahu kapan pandemi ini akan berakhir kan? Bahkan Mbak Levinia yang sebagai hal ini dia nakes ya, yang tahu Mbak kapan ini akan berakhir? Kan nggak bakal tahu kan ya, hanya Allah yang tahu. Nah, untuk menghadapi masalah yang tidak bisa diprediksi seperti ini, kapan berakhirnya, terus kapan akan kembali normal, dunia akan kembali normal seperti sedia kala, itu dibutuhkan kesadaran, kemudian mawas diri, kehati-hatian, optimisme dalam diri kita. Dan kita boleh takut ya, tetapi jangan berlebihan. Kita boleh cemas, tetapi jangan berlebihan juga. Dan misalnya kita melihat berita yang semakin membuat kita takut, cemas, kemudian kita menjadi tergesa-gesa dalam menentukan atau dalam bertindak, itu yang tidak dibolehkan. Dalam agama Islam, sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi seperti ini, selain sabar, kita juga harus optimis. Ya, kita harus berusaha optimis dan jauhi pesimis. Takut, cemas, dan lain sebagainya itu tinggalkan. Jadi intinya dalam menghadapi pandemi seperti ini, usaha dan waspada adalah tonggak utama, juga mawas diri untuk menghadapi pandemi. Selain sabar seperti itu ya. Kemudian, next. Ibadah. Ya. Setelah sabar, dalam hal ini kita
juga diperlukan semakin memperbanyak dan mempertebal kualitas ibadah kita ya. Karena sekali lagi pandemi ini ada yang menyebut azab ya, ada yang menyebut juga musibah, itu tergantung perspektif kita. Kalau misalnya memang Allah ngasih cobaan, ngasih musibah seperti ini, itu memang Allah yang ngasih ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang datang itu kecuali atas izin Allah. Nah, untuk itu kalau memang itu adab dari Allah untuk kita harus introspeksi diri. Bagaimana kita semakin mendekatkan, semakin memperbanyak, mempertebal kualitas ibadah kita ya. Agar memang kalau itu adab yang ditimpakan Allah untuk kita, agar ini segera berakhir. Bagaimana kita bisa introspeksi diri dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang dulunya tidak kita lakukan. Bu, misalnya ibadah selama masa pandemi dibatasi loh, kita tidak bisa berjamaah. Nah, ibadah-ibadah yang bersifat jamaah atau bersifat yang memang harus orang banyak, memang dibatasi untuk memutus rantai penyebaran. Tapi itu bukan halangan teman-teman, saya rasa, karena banyak sekali alternatif ibadah munfarid yang bisa kita lakukan di rumah ya. Seperti yang dulunya kita rajin jamaah di masjid, kita bisa jamaah keluarga di rumah, kemudian kita bisa semakin tilawah ya, membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya di rumah. Justru dengan adanya pandemi, semakin banyaknya di rumah, bagaimana kita bisa menambah ibadah-ibadah yang tidak kita lakukan, yang mengikutkan banyak orang, seperti itu ya. Ada juga lebih kita meningkatkan, misalnya seperti mudzakarah online ya, kita mendengar diskusi-diskusi, pengajian online. Saya rasa itu bisa meningkatkan ibadah kita, bisa mempertebal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Juga di sini yang penting, setelah ibadah fardiyah itu akan lebih sempurna teman-teman ketika ditambah dengan ibadah sosial atau ibadah ijtimaiyah ya. Karena ibadah itu tidak melulu kita sholat, mengaji, zikir, tetapi lebih dari itu kita ibadah yang bersifat sosial. Apabila kita punya kelebihan rezeki, kita bisa mentasarufkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Terlebih pandemi seperti ini akan sangat terasa bagi orang-orang lemah ya, yang ekonominya sudah lemah, kemudian terdampak pandemi seperti ini, akan sangat terbantu ketika kita mempunyai kelebihan harta,